Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Irfan Noviandi Aulia. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa hadir secara langsung untuk menyampaikan materi, tetapi saya akan menyampaikan materi terkait dengan strategi pengolahan SDM UMKM yang telah saya record sebelumnya. Terkait dengan strategi pengolahan sumber daya manusia di UMKM itu sangat dipengaruhi oleh faktor human atau manusianya. Kenapa? Karena manusia itu memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan UMKM. Dalam proses perekrutan terkait dengan sumber daya manusia, kita harus melihat dua kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum itu adalah bagaimana kita melihat seorang human resource atau pekerja di UMKM kita itu dari segi pengetahuan umumnya, kemudian tingkat kesehatannya, serta bagaimana kepribadiannya apakah mumpuni atau tidak. Ya kan, kemudian mempunyai tingkat intelijensi, keseriusan dan komitmen yang sangat tinggi untuk bisa menggerakkan UMKM. Secara untuk kualifikasi khususnya kita akan melihat bagaimana kemampuan untuk menjual barang atau produk yang dihasilkan UMKM, kemudian bagaimana cara berketerampilan untuk bisa menghitung setiap pengeluaran atau cost yang dikeluarkan oleh UMKM, kemudian kemampuan dalam mengoperasikan laptop dan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dari sosial media. Kemudian keterampilan lebih spesifik yaitu adalah yang pertama kecintaan kepada UMKM, kemudian sikap profesionalisme dalam bekerja, serta keinginan yang sangat tinggi untuk bisa memajukan UMKM. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dalam proses UMKM tersebut akan melibatkan tiga hal. Yang pertama yaitu adalah pelatihan secara kontinu atau secara berjenjang dan terus menerus. Kemudian melihat visi misi UMKM seperti apa yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ingin membuat konten yang menarik, diversifikasi produk dan turunannya, dan menemukan ide-ide yang tepat serta kreatif untuk bisa memunculkan produk UMKM tersebut di sosial media. Kemudian pelatihan dan pengembangan yang menjadi poin utama adalah yang pertama, bagaimana mengelola keuangan dan administratif dengan baik. Kemudian bagaimana mampu untuk memasarkan secara online. Dan yang ketiga, bagaimana membuat iklan dengan sangat menarik. Kemudian yang keempat, bagaimana bisa melakukan promosi dengan semaksimal mungkin. Kemudian perencanaan karir. Untuk orang atau human yang bekerja di UMKM harus mempunyai jenjang karir. Jenjang karir seperti apa yang bisa diterapkan di UMKM? Yang pertama adalah memberikan karir path yang jelas. Kemudian bagaimana memberikan kemapanan pegawai. Dan yang ketiga bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari penjualan produk UMKM di sosial media. Kemudian fase perencanaan. Dalam fase perencanaan UMKM terkait dengan human resource, yang pertama itu adalah identifikasi pegawai. Jadi harus memulai identifikasi pegawai itu dengan melihat kekurangan dan kelebihan dari pegawai. Kemudian step selanjutnya adalah bagaimana mengantisipasi pegawai dengan memberikan pembekalan secara maksimal mungkin terkait dengan keilmuan UMKM serta pengguna sosial media secara maksimal. Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan kerja yang sifatnya itu buruh harian atau pegawai harian atau pegawai lepas. Tapi bagaimana pegawai tersebut bisa di-create menjadi pegawai yang sifatnya tetap. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah keuntungan pegawai. Bagaimana dengan peningkatan jenjang karir tersebut pegawai akan memberikan kontribusi yang sangat tinggi untuk perusahaan. Kemudian bagaimana mampu untuk bisa membaca situasi dan perubahan tren UMKM, terutama dalam penggunaan sosial media, mulai dari penjualan secara online, kemudian penggunaan TikTok dan sebagainya. Kemudian fase penghargaan. Setiap pegawai itu wajib untuk diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut bisa kita menjadikan parameter untuk bisa pegawai tersebut loyal kepada perusahaan. Yang pertama yaitu ada kita akan melihat tipe karir. Ya kan, keterbatasan dalam pilihan karir harus dihilangkan. Kemudian melakukan arahan karir yang tepat. Kemudian bagaimana tiga jalur alternatif dipergunakan ya kan untuk bisa meningkatkan karir. Yang pertama ialah dari penggiat UMKM itu sendiri, kemudian pengusaha UMKM seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah bidang manajerial. Bidang manajerial ini harus dibagi menjadi dua, ya kan, untuk tingkat pemula dan tingkat mahir. Jadi setiap jenjang dari mulai tipe karir, kemudian tipe jalur alternatif serta bidang manajerial itu mempunyai fase penghargaan yang berbeda-beda. Kemudian fase pengembangan. Fase pengembangan yang pertama itu terkait dengan sebagai mentor bagi karyawan. Kemudian UMKM itu harus memberikan bimbingan, kemudian nasihat serta informasi terkait dengan pengembangan produk.
Kemudian yang ketiga, bagaimana pinjaman modal dan kesempatan membuat UMKM tersebut menambah cabang, kemudian mendiversifikasi produk dan lebih mengedepankan teknologi dalam produk pemasarannya. Kemudian kompensasi yang diberikan. Kompensasi yang diberikan oleh pegawai tersebut harus mengandung tiga unsur. Yang pertama, adil dan layak, ya kan? Minimal sesuai dengan UMP DKI Jakarta. Kemudian non manajerial, ya kan? Kemudian penghargaan sifatnya, kemudian pujian serta pengakuan sosial bahwa bekerja di UMKM itu tidak kalah bergengsinya dengan bekerja di tempat yang lain. Kemudian dari segi material, bagaimana memberikan gaji yang layak, memberikan bonus yang layak, serta memberikan tunjangan yang layak bagi pegawai. Selanjutnya terkait dengan tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu akan menimbulkan rasa apa terhadap karyawan. Yang pertama itu adalah loyalitas, kemudian kepuasan dalam bekerja serta motivasi yang tinggi, kemudian yang ketiga disiplin pegawai UMKM. Kemudian metode pembayaran kompensasi. Metode pembayaran kompensasi yang biasa dipergunakan yaitu adalah sistem hasil atau menggunakan sistem waktu. Jika menggunakan sistem hasil, maka harus dilihat dulu capaian targetnya seperti apa dari penjualan di UMKM. Kemudian kualitas yang terjamin. Sistem waktu itu dibagi menjadi dua, ya kan, di mana sistem waktu itu dinilai yang paling efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana standar fisiknya itu secara kuantitatif, ya kan, akan menimbulkan tingkat penjualan yang signifikan, gitu kan, karena dengan melihat standar fisik secara kuantitatif dalam metode pembayaran yang tepat, yaitu berpengaruh terhadap kompensasi, maka akan menimbulkan rasa kepuasan terhadap pegawai dalam menjalankan bisnis UMKM. Oke, mungkin